Dalam perjalanan ke arah ketakutan, kita menemukan diri kita terjebak dalam jurang yang gelap, dihantui oleh bayang-bayang yang menakutkan dari masa depan yang tidak pasti. Namun, di tengah kegelapan itu, ada cahaya yang bersinar terang, memancar dari ajaran-ajaran kuno yang disebut Stoicisme. Para filsuf Stoa mengajarkan kita untuk tidak tenggelam dalam gelombang ketakutan, melainkan untuk berdiri teguh di atasnya. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak dalam kemampuan kita untuk mengendalikan reaksi kita terhadap dunia luar, bahkan ketika segalanya terasa tidak pasti. Epictetus, salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat Stoa, mengajarkan bahwa tidak ada yang melebihi kekuatan seseorang yang bertindak sesuai dengan keinginannya. Satu-satunya kebebasan yang nyata adalah kebebasan dari hambatan internal. Dalam upaya kita untuk mengatasi ketakutan, kita harus belajar untuk membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tidak dapat mengubah arus waktu atau mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita memiliki kendali penuh atas sikap kita sendiri. Dengan menerima kenyataan bahwa banyak hal di dunia ini di luar kendali kita, kita dapat membebaskan diri dari beban ketakutan yang tidak perlu. Kita bisa menemukan ketenangan dalam menerima bahwa hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, dan bahwa ketenangan sejati hanya bisa ditemukan dalam pikiran yang tenang dan hati yang lapang. Berikut adalah poin-poin penting yang mencerminkan tema Stoicisme dalam mengatasi ketakutan. Poin pertama dalam mengatasi ketakutan menurut Stoicisme adalah penerimaan ketakutan. Ini berarti mengakui bahwa ketakutan adalah bagian dari pengalaman manusia dan tidak membiarkannya mengendalikan kita. Seorang Stoik memahami bahwa ketakutan muncul dari pikiran kita sendiri dan bukan dari keadaan eksternal. Contoh praktis dari poin ini bisa dilihat dalam situasi sehari-hari, seperti ketakutan akan penolakan. Bayangkan Anda ingin mengajukan ide pada rapat kerja, tetapi Anda takut ide tersebut akan ditolak. Seorang Stoik akan mengakui ketakutan ini tetapi tidak akan membiarkannya menghalangi tindakan. Mereka akan menyampaikan ide tersebut dengan penuh keyakinan, menyadari bahwa penolakan bukanlah refleksi dari nilai mereka sebagai individu, tetapi hanya reaksi dari orang lain yang mungkin tidak setuju. Dengan demikian, mereka tidak terikat oleh hasilnya dan tetap tenang dan terkendali, apapun respons yang mereka terima. Poin kedua dalam praktik Stoicisme adalah ketenangan pikiran. Ini mengacu pada pentingnya menjaga pikiran yang tenang dan tidak terganggu oleh emosi negatif seperti ketakutan. Seorang Stoik percaya bahwa dengan ketenangan kita dapat berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Sebagai contoh, mari kita bayangkan seseorang yang menghadapi ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Dalam situasi ini, seorang Stoik akan menyarankan untuk tetap tenang dan tidak panik. Alih-alih membiarkan ketakutan mengambil alih, orang tersebut harus mengevaluasi situasi secara objektif, mempertimbangkan opsi yang tersedia, dan merencanakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengamankan masa depannya, baik itu dengan meningkatkan keterampilan, mencari peluang baru, atau mempersiapkan keuangan untuk masa-masa sulit. Dengan demikian, ketenangan pikiran memungkinkan seseorang untuk menghadapi ketakutan dengan cara yang konstruktif dan proaktif. Poin ketiga dalam Stoicisme adalah persepsi realitas. Ini berkaitan dengan bagaimana kita memandang dan menafsirkan peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Seorang Stoik memahami bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi persepsi kita tentang peristiwa tersebut. Sebagai contoh, bayangkan Anda menghadapi ketakutan akan kesehatan
karena berita tentang penyakit yang menyebar. Seorang stoik akan menyarankan untuk tidak langsung panik atau merasa takut. Alih-alih, mereka akan menganalisis informasi yang ada secara objektif, memisahkan fakta dari spekulasi, dan mengambil tindakan pencegahan yang rasional tanpa terbawa oleh emosi. Dengan demikian, mereka menjaga ketenangan dan tidak membiarkan ketakutan akan kemungkinan yang belum tentu terjadi menguasai pikiran mereka. Kita tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan yang kita ambil dari mereka, kata Epictetus, mengingatkan kita bahwa kekuatan kita terletak pada kemampuan untuk memilih bagaimana kita menanggapi situasi. Poin keempat dalam Stoicism adalah pembedaan kendali. Ini mengajarkan kita untuk membedakan antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan yang tidak. Seorang stoik fokus pada tindakan yang dapat mereka kendalikan dan melepaskan kekhawatiran atas hal-hal yang di luar kendali mereka. Sebagai contoh, anggaplah Anda menghadapi ketakutan akan hasil dari sebuah ujian penting. Seorang stoik akan menyarankan untuk fokus pada persiapan, belajar dengan tekun dan efisien, karena itu adalah aspek yang dapat Anda kendalikan. Hasil ujian, bagaimanapun, tergantung pada banyak faktor yang tidak bisa Anda kendalikan, seperti kesulitan soal atau penilaian penguji. Dengan demikian, seorang stoik akan menerima hasil apapun dengan tenang, mengetahui bahwa mereka telah melakukan bagian mereka sebaik mungkin. Hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, dan itu adalah berhenti khawatir tentang hal-hal yang di luar jangkauan kehendak kita, kata Epictetus, mengingatkan kita untuk memusatkan energi kita pada tindakan yang positif dan produktif, bukan pada kekhawatiran yang tidak berguna. Poin kelima dalam stoicisme adalah latihan ketabahan. Ini menekankan pentingnya menggunakan ketakutan sebagai kesempatan untuk mengembangkan ketabahan dan kekuatan batin. Seorang stoik tidak melarikan diri dari ketakutan, tetapi menghadapinya dengan keberanian dan ketenangan. Sebagai contoh, bayangkan Anda menghadapi ketakutan akan berbicara di depan umum. Seorang stoik akan melihat ini sebagai kesempatan untuk berlatih ketabahan. Mereka akan mempersiapkan pidato mereka dengan baik, berlatih di depan cermin atau dengan teman, dan mengingatkan diri mereka sendiri tentang pentingnya pesan yang ingin disampaikan. Saat tiba saatnya untuk berbicara, mereka akan fokus pada pesan tersebut, bukan pada ketakutan mereka. Dengan demikian, setiap kesempatan berbicara menjadi latihan dalam ketabahan dan keberanian, memperkuat kemampuan mereka untuk mengatasi ketakutan di masa depan. Ketabahan adalah keberanian dalam menghadapi kesulitan. Kata Seneca, mengajarkan kita bahwa menghadapi ketakutan adalah bagian dari proses membangun karakter yang tangguh. Poin keenam dalam stoicisme adalah transformasi ketakutan. Ini mengajarkan kita untuk menggunakan ketakutan sebagai alat untuk mencapai kebijaksanaan yang lebih tinggi dan pertumbuhan pribadi. Seorang stoik memandang ketakutan tidak sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang memberikan pelajaran berharga. Sebagai contoh, bayangkan, Anda takut akan perubahan, seperti pindah ke kota baru. Seorang stoik akan mendorong Anda untuk melihat perubahan ini sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Alih-alih merespon dengan ketakutan, Anda dapat merangkul pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan mempelajari budaya yang berbeda. Dengan demikian, ketakutan akan perubahan berubah menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman hidup Anda. Ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri, kata Viktor Frankl, mengingatkan kita bahwa dalam setiap ketakutan terdapat peluang untuk transformasi dan pertumbuhan diri.
Poin ketujuh dalam stoicisme adalah solidaritas dalam ketenangan. Ini menekankan pentingnya mendukung satu sama lain dalam menghadapi ketakutan dan tantangan dengan mempertahankan ketenangan dan pengendalian diri. Sebagai contoh, bayangkan sebuah komunitas yang menghadapi bencana alam. Seorang stoik akan mendorong anggota komunitas untuk tetap tenang dan terorganisir, bukan panik dan kacau. Dengan ketenangan, mereka dapat membuat rencana evakuasi yang efektif, mendistribusikan sumber daya dengan adil, dan memberikan dukungan emosional kepada mereka yang membutuhkan. Dalam solidaritas, setiap individu menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Kita semua adalah satu, kata Marcus Aurelius, mengingatkan kita bahwa dalam ketenangan kolektif, kita menemukan kekuatan untuk mengatasi rintangan bersama-sama. Poin ke-8 adalah pemisahan antara yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Stoicisme mengajarkan bahwa ada hal-hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita, seperti peristiwa eksternal, pendapat orang lain, atau bahkan kondisi alam. Namun, ada juga hal-hal yang benar-benar dalam kendali kita, seperti sikap, tindakan, dan respons terhadap situasi tersebut. Contoh, bayangkan seseorang yang khawatir tentang hasil wawancara kerja mereka. Mereka dapat memilih untuk khawatir tentang bagaimana pewawancara akan menilai mereka yang merupakan faktor di luar kendali mereka. Atau, mereka dapat fokus pada persiapan yang baik sebelum wawancara, memberikan respons yang positif, dan menunjukkan sikap yang percaya diri selama wawancara. Dengan memfokuskan perhatian mereka pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, persiapan dan sikap, mereka dapat mengatasi ketakutan mereka dan meningkatkan peluang kesuksesan. Poin ke-9 adalah penerimaan akan ketidakpastian. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan kita tidak dapat mengontrol atau memprediksi setiap peristiwa yang akan terjadi. Namun, bukannya menjadi terbebani oleh ketidakpastian ini, para penganut stoicisme menekankan pentingnya menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip mereka di tengah-tengah ketidakpastian. Contoh, bayangkan seseorang yang merasa cemas akan masa depan mereka, terutama dalam konteks pekerjaan. Mereka mungkin tidak yakin apakah mereka akan mendapatkan promosi yang mereka inginkan atau apakah perusahaan mereka akan bertahan dalam situasi ekonomi yang tidak pasti. Dalam hal ini, penerimaan akan ketidakpastian berarti bahwa mereka memahami bahwa tidak mungkin untuk memprediksi masa depan dengan pasti. Namun, mereka tetap bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka, seperti memberikan yang terbaik dalam pekerjaan mereka dan tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan. Dengan menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan, mereka dapat meredakan ketakutan mereka dan fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan saat ini. Poin ke-10 adalah kontrol atas reaksi dan sikap. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin tidak memiliki kendali atas banyak hal di dunia ini, kita selalu memiliki kendali penuh atas reaksi dan sikap kita terhadap situasi tersebut. Ini berarti kita dapat memilih bagaimana kita merespons peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Apakah dengan kemarahan, kecemasan, atau ketenangan? Contoh, bayangkan seseorang yang mengalami kegagalan besar dalam hidup mereka, seperti kehilangan pekerjaan yang mereka cintai. Alih-alih tenggelam dalam putus asa atau marah atas situasi yang tidak mereka kendalikan, mereka memilih untuk merespons dengan sikap yang positif dan konstruktif. Mereka mungkin menggunakan kesempatan ini untuk merefleksikan nilai-nilai mereka, mengevaluasi tujuan hidup mereka, dan mencari peluang baru untuk pertumbuhan dan pengembangan. Dengan memilih untuk memiliki sikap yang lapang dan berani di tengah-tengah tantangan, mereka mampu mengatasi ketakutan dan berkembang melalui pengalaman tersebut. Poin ke-11 adalah
Kebahagiaan dalam kesederhanaan. Stoicisme mengajarkan pentingnya mencari kebahagiaan dalam kesederhanaan dan penerimaan akan apa yang ada. Ini berarti melepaskan diri dari keinginan yang berlebihan dan menghargai keadaan saat ini, tanpa terus-menerus mencari kepuasan dari hal-hal materi atau pencapaian eksternal. Contoh, bayangkan seseorang yang selalu merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki dan selalu mencari lebih banyak kekayaan atau pengakuan. Meskipun mereka mungkin berhasil dalam hal material, mereka terus merasa tidak bahagia dan terus-menerus terjebak dalam siklus keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Namun, dengan menerapkan prinsip kesederhanaan dari stoicisme, mereka mulai menghargai kebahagiaan yang berasal dari hubungan yang kuat, kesehatan yang baik, dan kedamaian batin. Dengan mengalihkan fokus mereka dari hal-hal materi yang tidak berkesudahan, mereka menemukan kedamaian yang sejati dan kepuasan dalam keadaan yang sederhana. Sebagai penutup, marilah kita mengingat bahwa dalam setiap detak jantung ketakutan, tersembunyi irama keberanian yang menunggu untuk dimainkan. Stoicisme bukan hanya filsafat, itu adalah simfoni ketenangan yang mengajarkan kita untuk menari di tengah badai. Dengan setiap langkah yang kita ambil melawan ketakutan, kita menulis ulang partitur hidup kita, mengubah disonansi menjadi harmoni. Kita adalah para komposer dari epik kehidupan kita sendiri, dan stoicisme adalah alat musik kita. Biarkan setiap ketakutan menjadi catatan yang memperkuat melodi kebijaksanaan kita. Biarkan setiap tantangan menjadi crescendo yang membawa kita lebih dekat ke puncak ketabahan. Dan ketika tirai kehidupan akhirnya tertutup, biarlah kita meninggalkan panggung dengan kepala tegak, bangga dengan simfoni yang telah kita ciptakan, simfoni stoik yang tak terlupakan. Hiduplah sesuai dengan prinsip-prinsip alam. Lakukan tindakan yang benar, untuk alasan yang benar, pada waktu yang tepat. Marcus Aurelius. Dengan kata-kata ini, kita diingatkan bahwa kehidupan, dalam semua kompleksitasnya, adalah kanvas untuk kita warnai dengan keberanian, ketenangan, dan kebijaksanaan. Bersama-sama, mari kita hadapi ketakutan dengan hati yang berani dan pikiran yang tenang, menciptakan karya yang akan bertahan selamanya.